Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 5 Januari 2022. Roti dari sorga, Yohanes pasal 6 ayat 48-51. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mana adalah roti yang diturunkan Allah dari langit untuk memenuhi kebutuhan hidup bangsa Israel dalam perjalanan menuju Kanaan. Mana adalah fenomena yang sulit dijelaskan dan ajaib. Makanan ini tidak dibuat oleh manusia dan bukan juga dibuat oleh Musa. Makanan ini adalah pemberian Tuhan. Makanan ini selalu ada setiap hari untuk mengisi kebutuhan hidup dari hari ke hari. Mana itu sudah berhenti diberikan bagi bangsa Israel ketika mereka sudah masuk tanah perjanjian. Sebuah karya Allah yang sangat indah dan memiliki rujukan yang sangat dalam akan maksud Tuhan dalam Yesus Kristus. Renungan hari ini merupakan peristiwa kelanjutan setelah Yesus memberi 5.000 orang makan. Dalam bagian ini, Tuhan Yesus membandingkan pemberian mana dari Tuhan dengan turun dari langit dengan dirinya sendiri. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus adalah pribadi yang turun dari sorga, dan mana juga turun dari langit. Namun bangsa Israel yang sesudah memakan mana, mereka mengalami kematian. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah roti yang hidup, roti yang memberikan hidup yang kekal. Setiap orang yang memakan roti hidup ini akan hidup selama-lamanya. Artinya apa? Kehidupan rohani yang hidup tidak dapat dipenuhi sekadar oleh makanan dan minuman secara jasmani saja. Kehidupan rohani hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Rohani manusia mati sewaktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan rohani hidup kembali secara berkelimpahan setelah kita memiliki Yesus di dalam hidup kita dengan beriman kepadanya. Iman kepada Yesus bernilai kekal, membawa kesatuan secara rohani dengan Kristus sampai kepada akhir zaman. Hal ini sulit diterima oleh orang-orang Yahudi yang tidak memiliki pengertian surgawi, sehingga semua perkataan Kristus ditafsirkan secara duniawi. Mereka menganggap perkataan Yesus terlalu keras, sehingga mereka meninggalkan Dia. Tuhan Yesus ingin memenuhi kerohanian umatnya sampai melimpah dengan memberikan iman dan firman-Nya. Tuhan Yesus memenuhi seluruh aspek kehidupan umatnya dengan kehidupan surgawi yang kekal. Kehadiran Kristus itu nyata dalam hidup umatnya setiap waktu. Jangan sampai kita hanya mengisi kehidupan kita dengan fokus pada hal-hal jasmani saja seperti orang-orang Yahudi itu, dengan pengertian mereka yang sangat terikat pada dunia. Jangan sampai kita juga hanya sibuk mencari nafkah, mengejar kekayaan, kemewahan dan kenyamanan yang sepuasnya dalam dunia ini. Jangan kita melupakan Kristus yang adalah sumber kebutuhan rohani kita. Hanya Dia yang dapat mengisi ruang kosong hati kita yang tidak mungkin diisi oleh apapun selain kehadirannya di dalam hidup kita. Yesus Kristus adalah roti hidup surgawi yang mampu mengenyangkan kelaparan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati.